Dari kurang lebih 18 durian unggul Kalimantan Barat, hampir separuhnya adalah hasil eksplorasi Hendro. Dan daerah yang paling ia sukai untuk eksplorasi adalah sepanjang aliran Sungai Sekayam. Saya tidak menyebut spesifik Balai Karangan, tapi daerah aliran Sungai Sekayam. Jadi meliputi 4 kecamatan. Jadi ada kecamatan Kembayan, ada kecamatan Beduai, ada kecamatan Sekayam, dan kecamatan Entikong. Jadi 4 kecamatan itu waduh, dari sekian lama saya eksplorasi, dari sekian banyak tempat, saya jatuh cinta ke Sekayam karena apa? Begitu banyak varian-varian yang bisa didapatkan dan rata-rata the best semuanya. Dan ini tidak saya dapatkan di tempat-tempat yang lain. Sungai Sekayam adalah aliran sungai yang mengalir di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Anak sungai Kapuas ini memiliki iklim hujan tropis, hingga bantarannya sangat cocok untuk tumbuh kembang durian. Dulu, sebelum ada jalan raya, anak sungai ini adalah urat nadi transportasi masyarakat Dayak yang tinggal di sepanjang Sungai Sekayam. Dan konon, di sepanjang sungai inilah durian-durian unggul ditemukan. Saya pun semakin semangat untuk menelusuri lebih dalam lagi aliran Sungai Sekayam demi mendapatkan durian unggulan yang belum pernah ditemukan. Oke Mas Alif, di pinggir kanan kiri pohon durian purba yang ratusan tahun sudah mulai kelihatan. 15-20 menit kita perjalanan dari kampung tadi. Kita menyusuri Sungai Sekayam ini. Sepanjangan pinggir sungai semuanya pohon durian. Itu pohon durian ada yang punya semua Mas? Iya ada, keles. Kalau misalnya nggak ada gua. Di sini di daerah Jemoko ini lembaga adat Dayaknya begitu menjaga kelestarian. Peraturannya ya, adatnya? Betul, nggak boleh metik. Dia harus jatuhan sendiri. Terus nggak boleh nyolong. Maling dong namanya. Dan nggak boleh nebang pohon. Dan nggak boleh nebang pohon. Walaupun itu di kebunnya Walaupun sendiri. itu di kebun sendiri. Kalau nebang tanpa persetujuan dari masyarakat dan sesepuh adat di sini akan dikenakan denda sanksi adat. Setelah menaiki perahu ke Tingting selama kurang lebih 2 jam, tibalah kami di tempat yang dituju. Dan baru berjalan sebentar saja, kami sudah dibuat takjub oleh ukuran pohon durian yang sangat tinggi dan besar. Sungguh, ini pemandangan yang luar biasa. Ini serius Pak Anton, Segede-gede ini banyak lagi Mas Alif. Rapat dan gede-gede. Iya. Pohon tua usia. Inilah Tembawang di sekitar Sekayam. Jadi di pinggir sungai Pak ya. Ternyata pohonnya bisa adaptif begini. Dan ini semua masih produktif Mas Alif. Produktif dan konon enak buahnya. Wow. Udah pasti ratusan tahun ini ya. Iya. Iya. Ada yang bisa sampai 5-6 orang. Oke. Nanti kita insyaallah. Ya udah, ayo deh. Oke. Tak hanya satu durian di kompleks ini, ada puluhan pohon durian raksasa yang sangat besar. Banirnya seperti cakar raksasa yang mencengkeram tanah, menjaga kestabilan pohon agar tidak roboh ditempa angin. Jadi saya temukan di daerah aliran Sungai Sekayam itu benar-benar pohon purba, pohon-pohon monster yang mungkin diameternya kalau kita orang 3, orang 4 untuk memeluknya belum tentu bisa ketemu. Jadi selain dari sensasi buahnya, sensasi alamnya juga sangat menarik sekali. Jadi dari aliran Sungai Sekayamnya, dari hutan-hutan di sekitarnya, itu menarik sekali.
Semakin ke dalam, pemandangan pohon durian raksasa semakin menakjubkan. Tingginya bisa mencapai 40 meter. Kami pun penasaran dengan lebar banir pohon durian yang sangat besar dan bentuknya sudah seperti kayu triplek. Din, ada yang lebih gede nih. Hei, tunggu! Ini pohon durian bener-bener raksasa kalau ini. Ya, nggak rugi gue bawa meteran memang dari tadi. Niatnya sudah mau ngukur lebarnya. Kalau ngukur pakai tangan lu nggak bakal mentok. Nah, coba lu bentangin tangan. Udah gandeng deh sama Pak Anton deh. Ayo, lihat tuh. Nah, nggak mentok, Bos. Oh, lihat. Iya. Usia berapa, Pak Indro? Wah, ini kita tidak bisa memprediksi berapa yang pasti. Ya. Yang jelas dari mungkin sudah 4 atau 5 keturunan karena pemiliknya ini adalah Pak Wawang. Mana Pak Wawang ya? 4 sampai 5 keturunan. Iya. Jadi Pak Wawang ini dari kakeknya lagi. Itu pohonnya sudah segede ini. Waktu itu pohonnya aja udah segini. Iya. Berarti 300 Jadi kita lebih. tidak bisa memprediksi berapa ratus tahun. Puter ya, Mas Alip sini. Mas Alip sini aja, aku yang puter. Yuk. Ngobrol sama Pak Indro. Berapa? Mas, berapa jadinya? 11,8 meter. Jadi 11 meter 80 cm. Ini lingkar pohon bawah ya. Lingkar batang bawahnya dia kita ambil kurang lebih 1 meter dari permukaan tanah. 11,8 itu gede banget. Gede. Makanya kalau nggak bawa meteran kita mau depan-depan. Iya. Pusing 7 keliling kayak orang tawaf di pohon. Hah. Jadi inilah pohon purba usia ratusan tahun sudah dipastikan ini di atas 300 tahun. Karena saya masih takjub dengan ini lingkar bawahnya tadi kita ukur pakai meteran itu 11,8 meter. Dan sayangnya tapi hari ini buahnya tinggal sedikit. Nanti kita cek, semoga saya masih bisa mendapatkan dan merasakan mencicipi. Wah, hutan Kalimantan Barat gokil, dan ini bukan satu-satunya di sini. Ada beberapa yang jaraknya berdekatan, bahkan ini rentang 5 meteran ada nih. 1, 2, itu juga besar sekali. Durian-durian raksasa Balai Karangan memang luar biasa. Lingkar banir pohonnya mungkin adalah banir pohon durian terbesar di dunia. Besar lagi Mas Alip. Ini 2 dari sekian belas yang tadi disampaikan oleh Pak Anton. Giant juga. Ini bukan tembok ya Mas Alip. Nggak kelihatan. Ada ya? duanya. Nggak Wow. kelihatan. Gue yakin frame kamera kanan kiri nutup full ini. Ya, Gimana kalau kita ukur lagi Mas Alip? harus supaya pasti kita tahu ukurannya. Mak, lebih gede. Lebih gede. Oh iya. Oh iya, 12,5. Ya, 12,5 meter. Ini menurut Mas Alif kenapa bisa sampai sebesar ini jadi monster pohon durian di Kalimantan Barat? Kalau dari tadi aku melihat kondisi di sini dengan belasan pohon purba yang ada di sini bisa terjaga dengan baik. Kondisi Secara nutrisinya tercukupi karena hutan ini masih terjaga dengan baik. Dan ini tentu tidak lepas dari peran dari kepala ataupun sesepuh suku Dayak yang ada di Cimbongos ini. Jadi ada aturan adat. Ada aturan yang melarang menebang pohon durian. Oke, jadi mereka masih eksis sampai sekarang karena pertolongan Itu. peraturan adat. Itu peran di situ yang diperlukan. Ya. Kita mengucapkan terima kasih dan wajib bersyukur kepada saudara-saudara kita yang ada di sini. Dengan aturan tersebut, akhirnya masyarakat di sini terbudayakan dan ini warisan budayanya. Ini saya masih speechless tuh Mas. Pohon durian usia ratusan tahun Banyak. banyak dan masih berproduksi dengan baik. Iya.
Buahnya ada berapa ratus kira-kira kalau menurut Mas Arif nih? Kalau ini dia pas produktif dalam banget. kondisi normal 5-600. 5-600 butir. Dan satu butir rata-rata 2 kilo. Konon katanya tebal. Tebal, dagingnya rasanya pun enak. Sekarang saya percaya bahwa pohon purba ratusan tahun di hutan Kalimantan memang masih ada. Masih terjadi. Masih ada karena sesuai memang apa ya, kita kenapa bikin acara eksplorasi durian Nusantara? Karena kita nggak suka yang namanya katanya. Harus faktanya. Faktanya harus kita datang, Faktanya harus kita cari, datang. temukan dan buktikan. Betul. Sembari pendataan untuk mendapatkan durian-durian asli Indonesia yang memiliki bakat terbaik. Betul. Misinya untuk apa? Tetap di eksplorasi durian Nusantara. Bikin Indonesia mendunia. Musim durian di kawasan Sungai Sekayam biasanya dimulai bulan Desember. Sayang, tahun 2023 ini musimnya datang lebih cepat. Di pertengahan bulan Oktober seperti sekarang ini saja, musim durian sudah mendekati ujung musim. Tapi kami beruntung, masih dipertemukan durian terbaik di ujung musim ini. Karena tumbuh alami, durian-durian Sungai Sekayam mempunyai beragam warna, tekstur, dan rasanya pun beragam. Namun rata-rata durian dari jalur Sungai Sekayam punya tekstur yang sangat halus dengan rasa yang manis legit yang sangat kuat. Mana yang kamu punya? Mama saya. Sepertinya sih tampilan yang di tanganku juga nggak kalah ganteng. Jangan ngaku kamu ganteng sendiri ya. Lihat yang sini. Itu yang dinamakan kentang tadi. Ini namanya meloes. Saya nggak berani ngomong kuning langsat karena nanti yang duku komplain. Kuning duku, ada Ini lagi kuning berantem kentang lagi saya. saja. Warnanya lebih bercahaya sih menurut saya. Oh, kuning kentangmu minder sama punyaku, Mas. Ya. Jangan sok-sokan dulu kamu. Lihat. Oh, boleh lah itu. Lihat. Oh, ini ada Apa pengaruh ini? warna orange gitu. Ada gradasi. Gradasi. Wah, kata anak-anak desain. Tapi, warna itu tidak ada hubungannya sama rasa. Ya paling nggak menor itu menarik perhatian sih kalau saya. Mengundang selera ya, Iya. tapi nggak ada urusannya sama rasa. Bapak Ya, setuju? betul. Kalau nggak setuju, Bapak tetap harus setuju. Satu yang menarik perhatian kami adalah durian BK2. Warnanya kuning sempurna. Isinya penuh hingga tak terlihat sekat antar buahnya. Keriputnya asik banget nih. Dan kering. Parfumnya beda lagi ya. Beda lagi. Ini durian BK ini toko parfumnya banyak kali ya? Ini seratnya. Saya inget rencong Mas. Gelampir luar, serat dalam, rencong emas, tapi pulennya kental Mas. Pulen lengket. Sungguh, setelah kami dibikin takjub oleh pohon-pohon durian raksasa ini, kembali kami dibikin takjub oleh kualitas durian di sepanjang Sungai Sekayam. Kami pun harus berdebat panjang untuk memilih durian mana yang akan kami nilai. Oke Mas Alif. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita nggak usah pakai form kali ini. Iya. Kita langsung gentleman agreement aja. Ya karena kita udah ngelotok tadi Iya, udah apa. lagi. Sebenarnya gue galau sih antara ini sama ini. Saya Tapi juga sama. Ya udah ya, bismillah ya. dan dia menang ada unsur lain. Good looking, warnanya ngejreng walaupun gak berpengaruh ke rasa. Warna itu punya penilaian cuy. Ya udah 1, 2, 3, nanti langsung kita putuskan. Kita Ya. nggak janjian ya ini ya. Ya. Jadi Oke. setelah menimbang dan menimbang kembali, menimbang juga lagi, kami memutuskan yang ini. Inilah juara dari mini kontes kita di tengah hutan Kalimantan Barat di Balai Karangan. Sepanjang aliran Sungai Sekayam adalah sebuah oasis durian Indonesia. Sejak dieksplorasi 10 tahun lalu sudah ada lebih dari 10 durian unggul ditemukan. Pemerintah pusat pun berjanji akan memudahkan semua proses pengembangan durian lokal unggul Kalimantan Barat. Pak, ini durian-durian bagus begini kan kalau tidak ditindaklanjuti mubazir bang. Ya. Nah keluhan teman-teman nih, Aha. ya masalah sertifikasi nih bang. Ini suka ribet dan agak lama. Ini solusinya seperti apa nih supaya
Teman-teman petani ini greget untuk mengeksplor, Pak. Enggak tuh, enggak lama. Nggak lama ya? Enggak lama. Selama prosedurnya Diikuti. diikuti semuanya, enggak lama. Oke, jadi begitu dokumennya lengkap semuanya, ya, nggak sampai 1 hari udah saya tanda tangan. itu tuh, catat Nih, tuh ya, ya kan? catat nih. Udah ada di meja saya, begitu dokumennya lengkap, tanya sama teman-teman semuanya yang ada di sana. 1 hari selesai. Meski ancaman alih fungsi lahan terus ada, namun keseriusan pemerintah yang akan melindungi durian-durian purba dan durian lokal unggul akan menjadi garansi bahwa Kalimantan Barat tetap jadi surga bagi sumber daya genetik durian unggul di Indonesia. Durian adalah berkah tersendiri dan rezeki bagi masyarakat di sepanjang Sungai Sekayam di Kalimantan Barat ini. Dengan mereka menjaga hutan, dilestarikan dengan hukum adat yang menurut saya sangat menarik, dan ternyata it works. Itu terbukti bisa menyelamatkan plasma nutfah pohon-pohon durian usia purba ratusan tahun yang masih produktif sampai sekarang, dan itu bisa menghidupi masyarakat di sepanjang bantaran sungai ini. Usai sudah perjalanan kami mencari durian di Kalimantan Barat. Meski di akhir musim, kami masih beruntung bisa menemukan durian-durian unggul yang beraneka rasa, warna, bentuk, serta ketebalannya. Bagi kami, durian dari bumi Katulistiwa ini durian dengan akumulasi nilai terbaiklah yang menurut kami jadi juara dalam eksplorasi durian Kalimantan Barat di tahun 2023. Mas, ternyata setelah kita data dan bandingkan, kita dapat jagoan baru di Kalimantan Barat. Dan saya bisa tebak. Yes! Durian BK2! Nah, coba Mas Elip, komentarnya apa nih terhadap durian BK2? Dia punya warna cantik. Itu satu hal yang dia nggak mempengaruhi rasa, tapi bagaimanapun juga mengundang selera. Betul. Dan pas pertama saya ketemu, mencoba itu teksturnya, warnanya itu jelas bahwa di situ ada bakat durian unggul. Nggak murahan. Yes. Parfumnya pun sekelas Bulgari yang sangat mewah. Betul. Itu beberapa alasan yang akhirnya semua menyepakati Setuju. bahwa BK2 yang terbaik. Ya, padahal itu baru buah di penghujung musim. Ya. Kita berharapnya nanti ketika dia beneran di peak season kita bisa mencoba dan percaya diri untuk mengenalkan ke masyarakat luas. Harus. Dan itulah kita melakukan explore dan kita melakukan pendataan untuk menggali bakat-bakat terbaik di Kalimantan Barat. Dan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Karena di Indonesia ini masih banyak bakat-bakat terpendam yang belum kita explore. Karena itu, kita akan terus mengeksplor ke seluruh Indonesia. Yoi, Karena kita eksplorasi durian Nusantara. bikin Indonesia mendunia.